Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua dan Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor morfogenetik dari morfogenesis tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkan saya Riri Putri Ariyanti dan rekan saya ada Beni Gusnadi, Mulia dan Rani Wulandari. Langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang cahaya. Cahaya yang tampak seperti merah, biru, nila, dan violet berperan sebagai proses dalam fotosintesis. Sementara itu, cahaya inframerah berperan dalam menentukan suatu lingkungan. Pengaruh unsur cahaya pada tanaman tertuju pada pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanggapan tanaman terhadap cahaya ditentukan oleh sintesis hijau daun, kegiatan stomata atau respirasi maupun transpirasi, pembentukan antosianin, suhu dari organ-organ permukaan, absorpsi mineral hara, permeabilitas, laju pernapasan, dan aliran protoplasma. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman saat pembentukan klorofil atau saat proses fotosintesis, penyerapan hara, pembukaan stomata, serta transpirasi sel. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya, sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Bisa kita lihat pada tumbuhan hari pendek. Tumbuhan hari pendek ini akan berbunga jika malam lebih panjang daripada siangnya. Sebaliknya, jika tumbuhan hari panjang berbunga jika siang lebih pendek daripada malamnya. Faktor-faktor morfogenetik selanjutnya yaitu temperatur. Temperatur akan mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi pada tumbuhan. Temperatur yang tinggi akan mempengaruhi kandungan air pada jaringan tumbuhan. Strategi tumbuhan dalam menghadapi temperatur yang tinggi ini ialah dengan meningkatkan proses transpirasi penguapan, yaitu penguapan air yang umumnya melalui daun. Pada suhu yang tinggi, pertumbuhan dan perkembangan tanaman didominasi oleh organ-organ bagian atas permukaan tanah yang ditunjukkan dengan perpanjangan batang dan pembentukan batang baru dari stolon, serta banyaknya daun. Kemudian, suhu tinggi juga menghambat pembentukan umbi, memicu terbentuknya bunga dan cabang sekunder, meningkatkan jumlah cabang dan jumlah nodus, serta menyebabkan tanaman lebih tinggi. Temperatur yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tingkat tinggi berkisar antara 0 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Namun, pertumbuhannya akan optimal pada kisaran temperatur 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Sebenarnya, temperatur optimum pertumbuhan dan perkembangan berkaitan dengan asal wilayah jenis tumbuhan tersebut. Jadi, dapat dikatakan, setiap jenis atau varietas tumbuhan akan memiliki kisaran temperatur optimum pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu air. Air merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Air sangat mutlak diperlukan bagi tumbuhan, di mana setiap jenis tumbuhan memiliki perbedaan kebutuhan air untuk pertumbuhannya. Nah, pada slide ini kita dapat melihat perbedaan pada tanaman kaktus dan juga tumbuhan paku, di mana kaktus ia dapat tumbuh pada tanah yang berpasir dan juga kering, seperti pada padang pasir. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya pada padang pasir sendiri, kaktus akan memperoleh air hujan yang turun hanya beberapa kali dalam setahun, yang mana persediaan airnya ia simpan pada bagian batangnya. Sementara, pada tumbuhan paku, ia tidak sama dengan kaktus, di mana tumbuhan paku sendiri, ia hanya akan tumbuh dengan baik pada tempat yang lembab, dengan kondisi tanah yang gembur, yang kaya akan nutrisi. Tanpa air, reaksi kimia tidak akan terjadi. Tanpa reaksi kimia, akan mengakibatkan keberlangsungan hidup dari tumbuhan tersebut akan terganggu. Nah, jika tanaman kekurangan air, maka akan menyebabkan tanaman tersebut akan menjadi layu, bahkan akan mati. Selanjutnya yaitu fungsi air dalam tumbuhan.
Pertama, menentukan laju fotosintesis. Kedua, menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah. Ketiga, mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Keempat, sebagai medium reaksi kimia atau metabolisme. Kelima, sebagai bahan pembentuk karbohidrat dalam proses fotosintesis. Keenam, sebagai pelarut garam mineral di dalam tanah. Ketujuh, sebagai pelarut senyawa-senyawa di dalam sel. Kedelapan, untuk mengaktifkan reaksi enzimatik dan untuk menjaga kelembapan. Selanjutnya yaitu faktor fisika. Faktor fisika antara lain adanya angin dan juga kelembapan udara. Angin akan membantu tanaman dalam penyerbukan. Angin akan membuat serangga penyerbuk lebih aktif, membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Kemudian adanya kelembapan udara. Kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Tanah yang lembab akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan, di mana kondisi yang lembab akan terdapat banyak air yang diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit terjadinya penguapan. Nah, jika kondisi kelembapan udaranya tinggi, maka penguapannya akan rendah dan kecepatan transpirasinya akan menjadi lambat. Baiklah, selanjutnya yaitu kimia. Faktor kimia antara lain kandungan nutrisi tanah, keasaman tanah, kadar oksigen, baik yang terdapat di udara maupun yang terdapat dalam air, kadar karbon dioksida dan sebagainya. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi adalah zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, nutrisi dapat dibedakan atas makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak, sedangkan mikronutrisi adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari besi, mangan, boron, molibden, tembaga, zinc, dan klor. Yang kedua adalah pH. pH derajat keasaman tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Pada umumnya, unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 6-7, karena pada pH tersebut, sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam air. Yang ketiga, tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Yang keempat adalah karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu bahan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan mengolah karbon dioksida dan air untuk memproduksi materi organik atau zat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kelima, oksigen. Kadar oksigen dalam tanah selalu berlawanan dengan kadar air dalam tanah. Jika kadar air tinggi, kadar oksigen akan rendah. Keberadaan oksigen dalam tanah sangat penting untuk respirasi sel-sel akar yang akan berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Kami dari kelompok 4 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.